Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ada doa yang paling pendek, minta supaya kita akhlaknya mulia. Ingat, yang paling berat di hari kiamat nanti ketika ditimbang itu akhlaknya mulia. Akhlak ini sifat, kriteria batin manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Doa ini tolong dihafal. Insya Allah semuanya hafal, cuma kadang-kadang lupa. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Coba baca semuanya. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bagaimana cara kita tahu anak ini karakternya api apa enggak? Antum perlu tanya, duduk sama orang yang ngerti, sama seorang ustadz, ya, sowan ke tempatnya ustadz. Ada orang salah ngomong, langsung wis 2 hari tidak enak makan. Ada orang kayak gitu, kita perlu perbaiki. Yang kedua, dengar dari kawan-kawan. Kita kan bareng-bareng di sini. Kita perlu masukan gitu dari kawan kita. Kalau nggak dapat, mungkin ada orang yang nggak suka sama kita. Biasanya musuh itu, waduh wis elek kabeh kita. Antum jangan sakit hati sama dia. Ambil kritikan jeleknya itu untuk memperbaiki diri. Kemudian yang keempat, dengan cara bergaul sehingga tahu mana sih yang disukain sama orang dan mana yang tidak disukain orang. Di situ kita bisa memperbaiki akhlak. Rasul SAW ketika ditanya orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah, apa kata Nabi SAW? Yang paling banyak sholatnya, yang paling rajin ke masjid. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallah khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat buat orang lain. Orang yang paling cintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita? Kerabat kita. Jangan sampai kita di keluarga kita itu ribut. Berapa banyak orang-orang yang putus silaturahim gara-gara harta. Seharusnya kita berpikir, kalau harta ini memutuskan silaturahim, ambil antum semua. Ambil antum. Kadang-kadang kan enggak. Kakak beradik enggak bertegur sapa. Bertahun-tahun gara-gara harta. Daripada memutuskan silaturahim, ambil itu harta. ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah itu telah menciptakan pena, dan itu awal ciptaan Allah. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulislah. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Engkau tulislah segala sesuatu yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Semuanya sudah ditulis. Adapun berkaitan dengan doa minta panjang umur, boleh-boleh aja sebenarnya doa minta panjang umur. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Anas bin Malik agar dipanjangkan umurnya. Hanya saja kalau bicara doa, maka orang itu memilih. Ada banyak yang seharusnya kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan memohon sesuatu yang duniawi aja. Kalau sekedar panjang umur tapi amal kita nggak soleh, buat apa orang panjang umurnya, amalnya nggak soleh? Bukankah Rasul SAW mengatakan bahwasanya syarrun nas, orang yang paling buruk adalah mamtala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, buruk amalannya. Jadi yang jadi masalah itu adalah mana yang lebih kita prioritaskan sebenarnya dalam berdoa. Berdoa minta panjang umur boleh, nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW tadi berkaitan dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, Allahumma atil hayatahu, panjangkan hidup dia, ya. Panjangkan hidup dia. Dan Nabi SAW tadi juga disebutkan oleh penanya bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya
diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Namun jangan sampai kita fokus meminta panjang umur, lupa dengan memohon perkara-perkara yang lebih penting dari itu. Dan kalau kita lihat doa-doa Nabi SAW, umpamanya, di antara doa beliau itu, beliau mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikan kami terus dapat menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, jadikan itu yang mewarisi kita. Artinya kita sampai tua masih sehat. Beliau minta itu. Sehingga kalau ada orang yang minta panjang umur, tolong minta panjang umur, tapi yang berkah, yang di situ kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menyebutkan, man sa'alallah tulal umur. Barang siapa yang meminta kepada Allah panjang umur, fal yasbir ala firaqil ahbab. Hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Karena orang yang panjang umurnya biasanya ditinggal mati, anaknya mati duluan, ya, suaminya mati duluan, dia terus panjang umur, cucunya mati dulu. Jadi para ulama yang menyebutkan diperbolehkannya meminta panjang umur, mereka menyebutkan tapi dengan catatan panjang umur yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang berkah umurnya, bukan sekedar panjang umur saja. Hadza wallahu a'lam bishawab.